Duenas, kanal Perspektif. Kali ini saya akan membawakan tulisan dari Bapak Markus Wauran, mantan anggota MPR DPR RI. Judulnya, Mengapa Tou Kawanua Pilih Prabowo Subianto sebagai Presiden dalam Pilpres 2024. Bapak Markus Wauran adalah politisi senior dan juga penggerak energi nuklir ya. Kali ini tulisan beliau yang akan kita bacakan. Pilpres melalui pemilu sebagai wujud pelaksanaan demokrasi sesuai amanat sila keempat Pancasila yang dijabarkan dalam pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 melalui pemungutan suara. Dalam Pilpres kali ini tampil 3 capres, yaitu nomor urut 1 Anies Baswedan, nomor urut 2 Prabowo Subianto, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo, disertai dengan cawapresnya masing-masing. Diketahui secara luas bahwa dari ketiga capres tersebut ada yang berdarah Kawanua, yaitu Prabowo Subianto, di mana ibu kandungnya dari keluarga Sigar asal Langowan. Namun, Tou Kawanua yang dikenal kritis tidak mungkin memilih Prabowo Subianto, disingkat PS, walaupun berdarah asli Kawanua, jika orangnya tidak memenuhi syarat atau memiliki kelebihan dengan calon yang lain, alias tidak akan memilih kalau calonnya blow on, atau bahasa Manado sana disebut biongo. Tou Kawanua akan memilih PS karena ada kelebihan-kelebihan signifikan dibandingkan dengan calon lain dalam memimpin Indonesia minimal 5 tahun ke depan dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada. Ada beberapa tantangan utama kita dalam 5 tahun ke depan, sehingga menjadi alasan kita memilih Prabowo Subianto, yaitu antara lain penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Sudah jadi rahasia umum dan juga sudah diungkapkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD bahwa korupsi di Indonesia lebih parah dari zaman Orde Baru, telah merusak berbagai segi kehidupan dan penghidupan dalam berbangsa dan bernegara. Sudah meluas di semua lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, TNI, Polri, aparat pusat, provinsi, kabupaten, kota, desa, kelurahan, serta lembaga-lembaga sosial dan keagamaan. Lembaga KPK yang diharapkan mampu memberantas tindak pidana korupsi ini secara signifikan, namun dalam banyak kasus jadi banci karena menghadapi para koruptor yang didukung kekuasaan. Bahkan saat ini KPK tidak berwibawa lagi dan rusak namanya karena ketua KPK-nya sedang dalam proses pengusutan dan mungkin sampai ke pengadilan karena kasus korupsi. Dalam praktek penegakan hukum, kenyataannya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Untuk menghadapi kenyataan ini, maka dibutuhkan sosok pengganti Presiden Jokowi yang berani, tegas, dan adil dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Sosok itu adalah Prabowo Subianto. PS tidak akan menempatkan dirinya sebagai petugas partai, sebagaimana diperlakukan kepada Presiden Jokowi oleh partainya. Kegagalan upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi selama ini karena adanya pejabat-pejabat penting di berbagai lembaga negara, serta penegak hukum termasuk Oknum Polri dan TNI, dan
juga pengusaha hitam yang terlibat. Sosok Prabowo Subianto yang berani dan tegas tidak takut menghadapi orang-orang tersebut apapun jabatan dan pangkatnya. Karena PS juga memiliki kekuatan real baik bidang politik maupun militer dengan memiliki pasukan yang real. Menyadari dan melihat kenyataan ini, maka jika Prabowo jadi presiden, penegakan hukum yang adil dan merata, serta pemberantasan korupsi yang tuntas dijamin akan berhasil. Keberhasilan ini memberikan dampak positif yang luas di berbagai bidang seperti pendidikan, perbaikan jaminan bagi ASN, TNI dan Polri, pertumbuhan ekonomi, kepercayaan luar negeri meningkat, pembangunan serta sarana dan prasarana di berbagai bidang akan meningkat. Nah, sekarang kebijakan hilirisasi. Sikap politik PS tegas, yaitu melanjutkan kebijakan dari Presiden Jokowi. Salah satu kebijakan Jokowi yang menguntungkan perekonomian bangsa ini adalah melakukan hilirisasi sumber daya alam (SDA) Indonesia yang dimulai dari nikel. SDA Indonesia kita olah dalam negeri menjadi barang jadi atau setengah jadi untuk diekspor, sehingga memberikan nilai tambah yang tinggi bagi penerimaan negara. Kebijakan hilirisasi nikel ternyata sangat menguntungkan negara. Jika pada tahun 2020 ekspor nikel dalam bentuk bahan mentah pendapatannya hanya 2,1 miliar US dollar, namun setelah hilirisasi pendapatannya menjadi 33,8 miliar US dollar. Ini keterangan dari Presiden Jokowi pada Rakernas Gamki pada 19 Agustus tahun 2023. Namun, keberhasilan ini sekaligus juga mengundang ancaman dan tantangan di mana negara-negara anggota WTO yang dipelopori oleh negara-negara barat menggugat kebijakan Presiden Jokowi tersebut disertai upaya boikot bagi berbagai kepentingan Indonesia. Namun, Presiden Jokowi dengan sikap berani tidak menyerah tapi jalan terus kebijakan hilirisasinya dengan merencanakan memperluas hilirisasi pada SDA yang lain karena dalam kenyataan kebijakan ini sangat menguntungkan Indonesia. Pengganti Presiden Jokowi harus berani seperti Presiden Jokowi dan mampu serta bijaksana untuk melanjutkan dan memperluas kebijakan hilirisasi ini yang sudah dirintis oleh Presiden Jokowi. Sosok yang berani menghadapi tekanan dan ancaman dari negara-negara yang memboikot dan mengancam kebijakan ini adalah PS sebagai sosok yang paling memenuhi syarat. Di samping terkenal berani, PS juga memiliki jaringan dan komunikasi yang luas dengan dunia internasional, baik saat aktif dalam dunia militer, sebagai pengusaha, pimpinan partai, serta pejabat negara sebagai Menhankam ya. Di samping menguasai berbagai bahasa seperti bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Prancis, di samping bahasa nenek moyangnya yaitu bahasa Indonesia. Dengan jaringan dan komunikasi internasional yang luas tersebut di atas, PS pasti mampu memainkan peran diplomasinya sebagai presiden untuk mengatasi berbagai ancaman dan tantangan tersebut, sehingga kebijakan hilirisasi yang sangat menguntungkan bagi perekonomian Indonesia akan berlanjut dan berkembang. Kekhawatiran terjadi perang di kawasan Asia Pasifik dengan terjadi perang antara Rusia-Ukraina di kawasan Eropa masih berlanjut. Adanya perang antara Israel dengan Hamas di Palestina di kawasan Timur Tengah yang masih memanas. Ke depan ada kekhawatiran perang akan beralih atau dialihkan ke kawasan Asia Pasifik. Kekhawatiran ini beralasan mengingat saat ini adanya ketegangan antara beberapa negara di Asia seperti Korea Utara dan Korea Selatan dan Jepang, Cina dengan Taiwan dan Filipina.
Di samping uji coba senjata nuklir ICBM Intercontinental Ballistic Missile dari Korea Utara yang menimbulkan reaksi atau protes dari berbagai negara termasuk Amerika Serikat. Di samping itu, Cina mengalami kemajuan yang pesat di bidang militer, baik persenjataannya maupun personilnya yang mampu menyaingi negara-negara barat. Hal ini antara lain mampu memproduksi senjata nuklir antara lain ICBM lebih awal dari Korea Utara, di mana senjata ICBM dari kedua negara tersebut, Cina dan Korea Utara, bisa mencapai daratan AS Amerika Serikat. Di sisi lain ada perjanjian AUKUS, Australia, United Kingdom, United States, di mana Amerika Serikat dan Inggris akan membangun kapal selam untuk Australia yang memiliki senjata nuklir, yang mendapat protes dari beberapa negara Asia termasuk Indonesia, karena Australia melanggar kesepakatan yang tertuang dalam NPT, Nuclear Weapon Non-Proliferation Treaty, di mana Australia menandatanganinya bersama dengan negara-negara lain. Dengan fakta ini dikhawatirkan kawasan Asia Pasifik akan bergolak atau dibergolakan yang mengarah terjadinya peperangan. Jika peperangan menjadi kenyataan, maka yang menderita dan hancur mayoritas adalah negara-negara Asia. Untuk mencegah hal ini terjadi, maka peran Indonesia dan negara-negara ASEAN yang non-blok sangat diharapkan untuk menjaga kawasan Asia Pasifik tetap menjadi kawasan yang stabil, dinamis, dan damai, sehingga kerjasama pembangunan untuk kemajuan yang adil dan merata bagi semua pihak di kawasan ini bisa berlanjut. Kepemimpinan Jokowi berhasil menempatkan Indonesia sebagai negara yang disegani, diakui, dihormati oleh negara-negara ASEAN, bahkan dunia, karena kemampuan diplomasinya, serta mampu mengangkat harkat dan derajat negara-negara ASEAN dalam percaturan internasional, yang ditunjang oleh perkembangan Indonesia sendiri di bidang politik, ekonomi, dan pertahanan dengan kekuatan militernya, baik kuantitas dan kualitas persenjataan dan personilnya. Sosok PS dengan latar belakang militer dan didukung pengalaman internasional yang luas jadi jaminan untuk mampu mempertahankan dan melanjutkan keberhasilan Jokowi tersebut di atas. Untuk Indonesia bersama negara-negara ASEAN tetap berperan dalam memberikan andil bagi terciptanya kawasan Asia Pasifik yang stabil, dinamis, dan damai. Politik luar negeri bebas aktif untuk kepentingan nasional. Karena posisi dan potensi Indonesia yang sangat strategis, yaitu terletak di antara dua benua dan dua samudra, memiliki SDA sumber daya alam ya yang luar biasa, pasaran yang sangat potensial dengan jumlah penduduk keempat terbanyak di dunia, maka Indonesia menjadi rebutan dari negara-negara besar untuk bloknya. Apalagi dengan berbagai keberhasilan Presiden Jokowi menerapkan kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional dalam berbagai kegiatan internasional, menjadikan Indonesia makin dihormati, disegani, dan diperhitungkan dalam percaturan dunia internasional. Akibatnya, memberikan berbagai dampak dalam hubungan luar negeri dengan berbagai negara, baik positif, tetapi juga ada yang bersikap negatif atau memusuhi Indonesia. Keberhasilan ini harus dilanjutkan dan ditingkatkan oleh penerus Presiden Jokowi dengan konsisten melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional. Jangan hanya melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif, tetapi merugikan kepentingan nasional karena takut pada ancaman atau tantangan, sehingga sikap kompromi selalu diandalkan, tapi merugikan kepentingan nasional. PS sebagai prajurit TNI yang ditempa dengan sikap mental baja melalui Sumpah Prajurit dan Sabta Marga, dijamin akan setia bahkan siap mati untuk kepentingan bangsa dan negara. Dengan latar belakang tersebut, PS pasti mampu dan berani
melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional apapun tantangan dan ancamannya. Tegasnya, PS tidak mau kompromi diatur, didikte oleh siapapun apabila politik luar negeri yang bebas aktif merugikan kepentingan nasional. Kemudian bercermin atas keberhasilan dan kegagalan PS di masa lalu, baik sebagai seorang prajurit, pengusaha, politisi, dan pejabat negara, penulis Pak Markus Wauran berpendapat jika PS terpilih sebagai presiden dalam Pilpres 2024 nanti, PS akan meninggalkan kenangan manis bagi seluruh rakyat Indonesia dan karena keberhasilan memajukan dan memakmurkan bangsa yang dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, Prabowo Subianto akan bekerja ekstra keras, all out, bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk keberhasilan tersebut. Prabowo Subianto dalam usia lanjutnya saat berakhir kepemimpinannya sebagai presiden pasti ingin dikenang oleh rakyat Indonesia dari generasi ke generasi sebagai pemimpin bangsa yang sangat berhasil membangun bangsanya. Dengan argumentasi-argumentasi seperti tersebut di atas, dan pasti masih ada argumentasi lagi yang bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain, semoga dapat meyakinkan mayoritas pemilih Kawanua, apapun partai Anda, untuk memilih Prabowo Subianto sebagai presiden dalam Pilpres 2024 nanti. Karena Prabowo Subianto sebagai putra Kawanua sangat memenuhi syarat sebagai presiden, memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan yang lain. Jika Prabowo Subianto jadi presiden, tentu merupakan kebanggaan yang luar biasa bagi Tou Kawanua. Tou artinya orang ya. Karena kapan lagi ada sosok Tou Kawanua untuk jadi presiden? Jangankan jadi presiden, calon presiden pun belum tentu muncul dalam puluhan tahun yang akan datang. Demikian catatan politik dari Bapak Markus Wauran, mantan anggota MPR DPR Republik Indonesia. Kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.